Pokoke nek pedang dienggo perang, nek keris ora. Keris kuwi dienggo sifat aji, nggih mboten? Nek presiden itu dudu keris, kuwi pedang, kuwi ming gaenan pande, dudu gaenan empu. Presiden ki ming tenaga outsourcing TKI, tenaga kerja Indonesia. Nun saya Pak Bupati barang. Kontrak 5 tahun gimana? Tapi pedang bisa membangun dirinya memiliki sepuan seperti keris. Sementara keris ya iso mudhun derajate dadi pedang gimana? Mulane si Sultan rasa pengen dadi presiden, wong kowe luwe ampuh timbangane presiden. Kowe aja gampang diapusi. Nek omahe Rama pancen wis kapusan. Mosok kowe ya kapusan, ya toh? Kowe hati-hati karo cangkeme wong Jakarta, ya. Kayak tukang sihir, kayak penggaweane ming apus-apus. Omongane apa wae kayak tipu daya. Nek kowe ngono kuwi njur kok coblos. Ayo ben ra apa-apa. Oke ya? Oke, saiki aku njaluk tembang siji. Ibu-ibu tak sih ini gila nek Muhammadiyah masjide sok-sok lah ora ana pujiane. Ya aja nesu lho ya nek ora ana pujian. Ning nek sing ana pujiane ya ora usah dinesoni. Angger pujiane sadurunge salat. Nggih, pas salat aja njur pujian. Aja maliki yaumiddin eling-eling sira manungsa. Niku jenenge angger sadurunge salat timbangane ngalamun sing ora-ora, pujian ijen-ijen ya ora apa-apa, ning nek ijen-ijen ya sengara arep pujian biasane digawe bareng-bareng karo ngelatih cah cilik-cilik ben krungu. Nek cah cilik-cilik krungu pujian sok-sok luwih lantip, luwih landhep atine. Ngoten nggih. Ning nek ora pujian ya ora masalah, angger wiritan. Termasuk bar salat wiritan ijen-ijen apa bareng. Itu di luar salat, tidak perlu hadis, tidak perlu Quran. Kuwi kanggo ijtihadmu dhewe ora masalah. Arep wiritan bareng monggo, arep ijen-ijen monggo. Saiki ya wis ora ana masalah mergo wis ora wiritan. Dadi arep bareng arep ora wis padha wae. Ngoten niku nggih. Dadi ngoten nggih. Aku takon. Kula niku Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting SMA Muhammadiyah 1 tahun 70 sampai 72. Nek ngarani aku di Muhammadiyah tak dudui kowe engko kartuku. Ya ora nganti tak beleh. Aku ketua umum, sekretarisku jenenge Muhammad Busro Muqaddas. Nggih, niku sekretaris kula. Ning mergo aku iki rada nakal, mangkel karo guru karo kepala sekolah, akhirnya kerengan tak uwek-uwek buku OSIS kuwi njur akhirnya wis Busro wae ketuane aku rasa. Ngono. Dadi kula niku jen mboten purun dadi ngoten-ngoten niku. Yes, akhirnya dadi kula niki bapak kula pendiri Muhammadiyah di Jombang Timur, ibu kula pendiri Aisyah di Jombang Timur. Ning bapak kula sing ngrintis selawatan ten Jombang Timur. Sing gawe terbangan niku nggih bapak kula, sing mimpin dibaan nggih ibu kula. Dadi niku Muhammadiyah bingung niku doa. Iki piye ketua Muhammadiyah mimpin dibaan. Lah ya wong ora ono apa to masalah iki apa to? Wong ndak ada masalah, wong itu ibadah muamalah kok. Tahlil banget, tahlilan lagi muamalah nggih, Gus nggih. Muamalah. Sing ora entuk iki tahlilan tengah-tengah salat niku wae. Dangdut barang ora apa-apa ning tahiyat terus dangdutan terus lagi diteruske tahiyate. Soale ono dadi dangdutan karo ngene-ngene kae. Dintak ndang tak ngene. Kuwi jenenge anak kuwi pacu ora apa-apa. Nggih Bu nggih. Jadi saya hormati Muhammadiyah, saya hormati NU, tapi secara
sepuhan tadi itu. Secara ilmu ora katon. Nek katone NU urung karuan NU, Muhammadiyah urung karuan Muhammadiyah. Mulane sing Muhammadiyah itu cita-citanya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah bimbing wong kabeh ben duwe watek sifat kelakuan akhlak kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. NU yang ngono. NU didirikan supaya ulama berkumpul kompak agar bisa membimbing umatnya untuk menjadi manusia yang mengikuti atau seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Podo kabeh Muhammadiyah kuwi NU, kabeh NU kuwi Muhammadiyah. Nah MTA kurung nyelidiki. MTA aku maksudnya Majelis Tombo Ati. Wah leng guyu iki lho Jan. Alhamdulillah. Nggih alhamdulillah. Nggih dadi pokoke ora usah benci Ibu nggih. Ojo gampang ngonek-ngonek kesik, ojo gampang apa jenenge ngaran-ngarani sik. Mending sinau bareng wae. Makanya pesantren, terutama beliau dari kepolisian, kelurahan, kecamatan, Pak Bupati selalu ada jaringan kasepuan yang kalau ada apa-apa itu melu. Jadi MPR-nya Sleman tuh harus ada meskipun tidak resmi gitu loh Pak. Wong tua-tua ki duwe jaringan nek iso sesaji pisan nglumpuk ning kantor kabupaten ana apa wae wingi ana penyerbuan wong Paskah misalnya dibicarakan bareng-bareng oleh sesepuh-sesepuh itu, sesepuh kabeh dari semua golongan, nggih. Gitu loh. Oke. Ayo saiki sak nomor ning rada Jawa mbuh pujian mbuh tembang manut kula napa? Demak ijo, imun Pak Ijo. Burung-burung kok demak ijo niku saru lho demak ijo niku mung jan cacah iki. Ya ora apa-apa niki cah nom kok nek ra demak ijo ora penak ya ta. Allahumma sholli nadane sak pira? Tak cek ibu-ibu mesti isih kelingan. Allah, semono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pak Bupati saged sedaya. Sip niku. Top kulino. Dadi ora iso ngene-ngene iki dihilangke iki ora iso. Kenduren kok dihilangke ora iso. Anak ngilangke kenduren aku berontak soalnya Pak Bupati urung tau neraktir aku. Kenduren iku lak nang neraktir to Pak Bupati. Neraktir nganggo duwite Pak Bupati, nyeluk ayo Cak, ayo Pak Yai, ayo Gus, mangan ning restoran ngendi? Oh nek restoran anu wae tak pesen wae kok ning omahku mangane. Lah kuwi jenenge lak kenduren. Nggih boten. Dadi kendurane mek wong bersyukur, ngetokke biaya, tuku panganan, ngundang kanca-kancane, tangga-tanggane bersyukur. Kanjeng Nabi ora tau kenduran wong kere kok piye no. Ora apa-apa kenduran kok ora entuk ki lho, kok ditumplek ki lho. Gitu lho ya, ibu-ibu nggih. Yo njaluk saron sik ben sarone iki iso melu selawatan karena nanti Gus-Gus bisa menjelaskan bagaimana Allah berfirman semua yang di langit maupun di bumi bertasbih kepadaku. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nek arep selawatan nek pas iso ngejak saron sarone jaen, iso ngejak biola biolane jaen, ning aja ning jero masjid pas jumuan. Nek ning kene ra masalah acara khusus, nuduk saron ra masalah mbangane nudukmu kan gitu kan. Saiki bupati dan rakyat sing Pak Yai pengajian karo umat niku ngeten lho Bu posisine sadurunge beliau ya. Pokoke tak tunda-tunda terus. Wong tani karo lemahe niku penting pundi? Nyun sewu aku takon. Wong tani sing wong iki ilmune wong Jawa tenan. Ning
dikandani Quran. Wong Jawa ampuh ning nek ora dikandani Quran ya ora nganti dhuwur ampuhe. Dadi ngene. Sing wong tanine karo lemahe niku luwih ampuh ndi? Lemahe nggih. Nggih. Ora ana tani lemahe tetep iso nyukulke macam-macam to. Nggih. Tanine arep ampuhe kaya ngapa nek lemahe ora gelem nyukulke ya. Nggih. Dadi rakyat iku ngoten sampean iku lemahe. Apa wae sing ditandur Pak Bupati kudu kok cukulke. Nggih mboten? Pengajian nggih ngoten, mbok kene pidato kaya ngopo, ceramah mau idza kasana kaya ngopo, ning nek lemahe ora gelem mengolah benih itu untuk dijadikan tumbuh-tumbuhan tak ya ora ana gunane. Lah selama iki kan wong pengajian iku lak mung mangap ngrungokke njur niru. Kudune diolah nggih mboten Bu? Lho nek menungso ora gelem ngolah ki berarti kowe mangan pari. Nek ngolah parine ditutu. Nggih mboten? Asal usulnya dia lah orang ngerti nutu to Pak. Zaman biyen. Ning mergo menungso iki dikai akal njur parine ditutu, bar ditutu dinapa Bu? Dipususi njur diliwet napa didang. Nggih mboten? Nah bar wis dadi sego kuwi macam-macam, iso dadi sego goreng, sego kebuli, sego kuning, sego goreng. Itu kan menungso kabeh. Lah itu sing mengolah harus kita. Jadi kalau ono pengajian kaya ngopo wae nek umate rakyate iki ora gelem nyukulke ya ora ana gunane. Jadi sebenarnya pemimpin ki sapa wae ora masalah, kowe nyobloso sapa wae, sing penting kowe kok. Awet endi wong tani karo lemahe? Wes, cetha saiki. Dadi lemah ki rasah gupuh bab sapa sing nandur, ben wae. Wong kae ya ming sedelet le nandur. Wong kae sadurunge ya ming sedelet pindah. Lagi sedelet pindah meneh. Njur engko dadi ya sedelet meneh njur pindah meneh. Yang ngono. Jadi lemah ki rasah gugup, lemah itu langsung berhubungan sama Allah. Gari kok cukulke apa wae, barang apa wae nek ning lemah dadi apik ora? Lemah ki ampuh tenan, racun ora apa-apa, lemah iki ora apa-apa. Nggih? Jadi jadilah tanah. Karena umat manusia ini sebenarnya adalah bersifat tanah tadi itu. Penanamnya, petaninya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ditanduri iman, ditanduri napa pangerten kaweruh, ditanduri macam-macam njur jenengan sing ngolah. Gitu Bu, kapas kapuk dadi benang-benang, ditenun dadi kain-kain, dipotong dijahit dadi klambi. Lah sebagai hamba Allah kudu ngigoh niku wae. Angger jenengan karo Gusti Allah terus beres hubungan kan wis mesti beres. Nek perkara negara karo presiden ki biyen mengunang-unung kuwi. Wong biyen zaman londo iso gawe apa jeneng kuwi? Apa sing jenenge kali dawa kuwi jenenge ning Selokan Mataram gaenane sapa? Gaenane londo. Pemerintah setelah londo iso gawe ngono kuwi. Ya saiki lumayan gawe jalan layang. Kan gitu. Neng gawe kaya Selokan Mataram iso apa pemerintah saiki? Nah, dadi lah ya mulane kuwi pokoke jenengan iku nomor 1 niku kali Gusti Allah kali Kanjeng Nabi. Nomor 2 sayangilah pemimpinmu, nek salah elingno, dandanono. Ning aja tergantung pemimpin. Tergantung karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Mesake nek Pak pemimpin iki digantungi nggih Pak nggih. Kabotan mungkin iki digantungi awak dhewe sok-sok masuk angin, ngoten nggih. Nggih, oke, jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang ini ada masalah-masalah kecil di masyarakat. Saya keliling di sekitar Solo, sekitar Klaten, sekitar Jogja, ki masalahnya rodo meh-meh podo, yaitu pertengkaran-pertengkaran kecil di lapisan bawah karena faham-faham yang bertentangan satu sama lain, dan kita sekarang memang sedang diadu domba.
Nah, saya mohon dengan sangat Amirul Mukminin Pak Zainul untuk mengemukakan. Mungkin nembang mulai nggih. Pak Zainul jenengan saged nembang nggih. Cinta. Halo lu Bandung. Maju tak gentar nggih mboten napa-napa. Mboten. Ayo. Maju tak gentar membela yang bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan nasihat hidup MH Ainun Najib. Di video kali ini kita membahas tentang memilih pemimpin. Masyarakat kebanyakan semakin tidak tahu apa itu pemimpin, khalifah, imam, yang pada akhirnya mereka justru membeli dan menikmati boneka-boneka plastik untuk disembah dan diserahi pekerjaan-pekerjaan menjawab tantangan zaman. Malam ini, Ma'iyah berada 2 langkah di depan cara pandang kebanyakan orang yang masih sangat baku, konvensional, kultural, yang memperkuat ketidakmungkinan munculnya kepemimpinan yang sejati. Ma'iyah sudah melewati proses wal tanzur ma qaddamat lighoti, mempelajari sejarah untuk bekal di masa yang akan datang. Tahun lalu, dalam sebuah pertemuan di Kadipiro, Cak Nun pernah menyampaikan, kalau engkau ingin membangun kehancuran masa depan dirimu, masyarakatmu, bangsa dan negerimu serta umat kekhalifahanmu, tutuplah pintu masa silam dan simpan ia di ruang hampa kegelapan sampai ke relung ketiadaan. Toh, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengabarkan segala apapun yang kita lakukan. Itu adalah sebuah pesan yang menekankan betapa pentingnya untuk belajar terhadap sejarah sebagai pijakan menuju masa depan. Sementara itu, orang-orang sudah kadung pongah, sombong, terlalu percaya diri dengan apa yang ada di depan matanya. Wayang-wayang yang sebenarnya hanya dikendalikan oleh dalang, dipuja sedemikian tinggi. Parameter masyarakat terhadap pemimpin hilang. Dan inilah yang hendak diangkat oleh kenduri cinta di bulan April ini. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. 78 tahun Indonesia merdeka. Tetapi kita masih hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mengantarkan bangsa ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada banyak sekali tafsir dan pemahaman dari hadis Nabi tersebut. Tetapi setidaknya yang bisa kita pahami adalah minimal setiap diri kita merupakan pemimpin bagi diri sendiri. Dalam struktur yang lain bisa dilihat bahwa seorang bapak adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang manajer adalah pemimpin bagi bawahannya dan seterusnya. Sebagai orang Islam,
maka sudah pasti Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang paling tepat untuk dijadikan rujukan sebagai seorang pemimpin. Di dalam diri beliau terdapat sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Keempat sifat wajib bagi Rasul ini seharusnya juga menjadi syarat wajib bagi seorang pemimpin di tengah kita. Jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat jujur, bagaimana mungkin ia bisa dipercaya untuk memimpin kaumnya? Pemimpin juga harus amanah, bukan pengkhianat. Dan pemimpin pun harus berani menyampaikan informasi kepada kaumnya sesuai dengan fakta yang ada. Pemimpin pun mesti cerdas, tetapi bukan untuk menjadi orang yang sok pintar, atau dalam istilah Jawa disebut minteri. Selain 4 sifat tersebut yang juga patut diteladani dari Rasulullah SAW adalah sikap pemaaf dan lemah lembut yang luar biasa. Bahkan kepada para pengkhianat Islam sekalipun. Selain itu pula, tanggung jawab yang patut dimiliki oleh pemimpin adalah tidak tahannya ia terhadap penderitaan yang dirasakan oleh kaumnya. Dari mulut Rasulullah SAW, di saat sakaratul maut bahkan masih terucap, ummati, ummati, ummati. Lantas, apakah sosok yang saat ini dianggap sebagai pemimpin juga seperti itu? Bahwa seorang pemimpin itu di dalam hatinya bersatu antara rakyat dan Tuhannya. Seorang pemimpin tidak mungkin berkhianat kepada rakyatnya, karena Tuhan akan marah, dan seorang pemimpin tidak akan ingkar kepada Tuhannya, yang mengakibatkan sengsaranya rakyat. Selama ini sangat jarang kita melihat ada sosok pemimpin yang mampu bersikap manunggaling kawula lan Gusti. Malahan pada era demokrasi yang dianut saat ini, begitu salah seorang pemimpin resmi terpilih melalui pemilihan umum, apa itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden yang menjadi konsentrasi utama dalam diri dan tim, suksesnya adalah bagaimana caranya agar berkuasa kembali di periode mendatang, dan bukan bagaimana caranya mensejahterakan rakyat. Ketika mencalonkan diri menjadi pemimpin, mereka mendapatkan fasilitas yang akan dinikmati, juga pendapatan yang akan mereka terima setiap bulannya. Padahal, pelayanan kepada rakyat seharusnya menjadi faktor utama yang seharusnya selalu ada dalam pikiran pemimpin sejak ia bangun tidur hingga tidur lagi di malam hari. Ali berpendapat mungkin yang juga harus dirubah dari pola pikir masyarakat saat ini adalah cara pandang terhadap sebuah jabatan. Jabatan seharusnya dipahami sebagai sebuah alat untuk menunaikan amanah dan bukan sebagai tujuan. Ali menambahkan bahwa satu tujuannya adalah meluruskan kembali kesalahan berpikir kebanyakan orang saat ini terhadap pemahaman tentang pemimpin dan kepemimpinan. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa pemimpin adalah pelayan kalian. Jamaah Ma'iyah bisa memulai dari skala yang lebih kecil, tidak harus dengan membuat sebuah forum diskusi, tetapi bisa dengan hal-hal yang lebih ringan. Dengan tulisan misalnya, dari apa yang dibahas dalam Ma'iyah, selanjutnya bisa ditulis di media sosial atau website, untuk menjadi salah satu bahan rujukan baru bagi pemikiran masyarakat sekarang.
karena hal ini sangat perlu untuk dikembangkan lebih jauh lagi oleh jamaah Ma'iyah. Saat ini orang cenderung memilih pemimpin berdasar kebutuhannya. Semisal, ketika lingkungan tidak aman, maka akan dicari pemimpin yang berani, kuat dan tegas. Ketika dihadapkan dengan situasi pemimpin jauh dari rakyatnya, kita pun mendapatkan pemimpin yang bisa dekat dengan rakyatnya tanpa jarak. Jika sebelumnya tadi disampaikan bahwa menurut Rasulullah SAW, setiap kita adalah pemimpin, maka menjadi pertanyaan besar mengapa kita saat ini masih mencari pemimpin. Adi Pujo melemparkan pertanyaan, menurutnya, jika memang Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa setiap manusia adalah pemimpin, maka logikanya kita tidak akan menghadapi kebingungan pada hari ini untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Artinya, hal ini juga menjadi kritikan tajam bagi diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini ternyata tidak layak menjadi pemimpin? Sehingga seringkali terseret arus kebanyakan orang yang begitu bersemangat mendukung seseorang. Pada pemilihan presiden misalnya, yang terjadi adalah orang yang sebenarnya lebih pantas menjadi calon presiden justru hanya menjadi pendukung. Hal ini terjadi bukan karena orang tersebut tidak layak menjadi presiden, tetapi karena ia tidak memiliki kendaraan politik yang kuat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ada juga yang karena kalah populer dibanding calon yang lain berdasarkan survei dan pemberitaan di media sosial, maka orang tersebut memilih mundur saja dari pertandingan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa peran media massa begitu vital saat ini untuk menggerakkan opini publik. Orang yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali oleh masyarakat, setelah diekspos habis-habisan oleh media massa, maka orang tersebut akan menjadi sorotan publik dan tentu menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Kepopuleran ini kemudian menjadi parameter yang menghancurkan cara pandang masyarakat untuk lebih jeli memilih pemimpin. Saat ini siapa yang terkenal di media massa akan lebih dipertimbangkan oleh masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin. Seharusnya sistem demokrasi tidak diaplikasikan di negara berkembang seperti Indonesia. Karena demokrasi adalah sebuah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, sedangkan yang terjadi di Indonesia keadaan dan kondisi rakyatnya belum sepenuhnya terjamin seperti di negara-negara maju. Sangat tidak masuk akal ketika rakyat masih banyak yang menganggur, masih banyak yang miskin, kemudian pemerintahannya justru menggunakan sistem demokrasi untuk mengurusi urusan rakyat. Bahwa sebuah perubahan besar diawali dari sebuah perubahan kecil. Sebuah perbaikan yang besar dimulai dari perbaikan yang kecil, dan ia mengajak jamaah kenduri cinta untuk memulai dari perubahan dan perbaikan dalam diri pribadi masing-masing. Terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan dan perbaikan yang sifatnya lebih besar. Sekian ulasan yang dapat kami simpulkan. Garis bawah video kali ini, bahwa perubahan yang besar harus dimulai dari perubahan yang kecil, dan perubahan itu dimulai dari kita sendiri.
dan sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.